Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang boleh kembali kita berjumpa di dalam ibadah pagi pada hari Minggu pagi ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semuanya hanya karena anugerah Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, tapi kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, pada pagi hari kami rindu untuk menaikkan pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kiranya segala pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepadanya dengan pujian dan syukur kita. Ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Kelemahanku, di kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus Kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagi-Mu. Yesus Kau jawaban hidupku. Datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Di kelemahanku, di kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil
Yesus, Kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidupku. Yesus, Kau jawaban hidupku. Yesus, Kau jawaban hidupku. Haleluya. Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Janji firman-Mu lah itu yang menjadi kekuatan bagi kami, menguatkan setiap langkah kami, bahwa dalam kesukaran kami Engkau ada selalu setia bersama dengan kami. Dalam kelemahan kami, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Karena Engkau Allah yang hidup, karena Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah di atas segala ilah yang lain. Dan tidak ada perkara yang sukar bagimu. Karena Engkaulah yang menjadi jawaban bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berserah sepenuhnya kepadamu. Kami mau Tuhan yang memegang seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau baik bagi kami Tuhan. Segala rancangan-Mu itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami menghadapi jalan buntu, kami tahu Engkau yang akan membukakan jalan yang baru bagi kami Tuhan. Saat kami dalam kekeringan, maka Engkau bukakan mata air di padang gurun bagi kami. Kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah,
berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari Minggu ini Engkau boleh mengunjungi kami dalam ibadah kami. Engkau ada bersama kami walaupun kami di rumah, kami online. Engkau menerima persembahan pujian kami, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ini hamba-Mu yang penuh kelemahan, keterbatasan. Kiranya Engkau boleh berbicara, mengurapi hamba-Mu. Berbicara Roh Kudus, berbicara Tuhan Yesus mempelai kami. Berkenallah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya dengan tema Give us this day our daily bread. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebetulnya doa ini adalah frasa kalimat yang berasal dari doa Bapa kami ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya the Lord's Prayer. Tapi kok lucu ya, terjemahnya the Lord's Prayer itu adalah harusnya doa Tuhan. Tapi ya kita lebih mengenal doa Bapa kami. Tapi saya lebih menyarankan bukan doa Bapa kami. Ini adalah disciple prayers. Doa para murid. Karena pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Yesus dan berkata, Guru, murid orang Farisi diajari berdoa. Murid Yohanes Pembaptis diajari oleh gurunya berdoa. Guru ajari kami berdoa. Dan itu sebabnya lalu doa ini menjadi begitu terkenal. Saya hafal sekali karena saya dari TK, SD, SMP, SMA sekolah di sekolah Kristen namanya Petra. Saya ingat waktu TK dan SD setiap pagi sebelum mulai pelajaran dan setiap mau pulang sekolah kami harus selalu berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Nah, seperti itu. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Cuman satu ayat saja. Ya. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya ulangi lagi. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us this day our daily bread. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kenapa Tuhan mengajarkan berikan kami pada hari ini? Kenapa saudara dan saya diajar give us this day our daily bread? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara harus mengerti kenapa ada di perjanjian lama ada sesuatu namanya mana. Saya mau cerita background kemana ya. Roti mana itu adalah roti yang bukti yang kuat sekali Tuhan menyediakan kepada umatnya di perjanjian lama. Jadi ceritanya ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir, kita terkenal sekali namanya Exodus. Nah, pertama kali mereka keluar dari Mesir, mereka diajari Tuhan Paskah. Entar lagi kita Paskah ya. Nah, habis kita bersuci menikmati Paskah, kita bersuci menikmati Paskah ya, bulan lalu. Nah, dalam Paskah ini, ingat, mereka diajar bikin adonan roti tidak beragi yang dibuat dengan buru-buru dan dibawa pergi. Nah, singkat cerita, waktu Exodus ketika mereka keluar, Tuhan bikin mujizat, laut terbelah,
Dan puji Tuhan, dalam perjalanan itu mulai kekurangan air dan makanan mulai habis. 2 juta orang. Saudara bisa memikirkan 2 juta orang dipimpin oleh Musa seorang diri. Dan kehidupan gurun itu sulit. Saya ingat 6 tahun yang lalu dengan istri diberikan kesempatan Tuhan pergi ke Holy Land. Dan waktu kami perjalanan dari Kairo keluar menuju Gunung Sinai, saya sadar sekali bahwa tempat itu gersang, panas. Ya saya masih untung ya, masih dalam bis seperti itu. Tapi yang luar biasa, di masa-masa yang seperti itu, Tuhan kasih mana. 40 tahun Tuhan kasih mana itu. Jadi kehidupan di gurun yang begitu sulit, berjalan dalam perjalanan 40 tahun. Saya bacakan ya, Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, ayat ini yang bisa menolong kita untuk bisa mengerti kenapa di perjanjian baru Yesus mengajarkan doa, give us this day our daily bread. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena ada latar belakang. Mana? Jadi saya bacakan ya. Keluaran 16, tadi 16 ayat 4 ya. Sekarang ayat 13, 13b. Tapi saya bacakan dari Alkitab bahasa Inggris namanya Amplified Bible. Kalau dalam bahasa Indonesia firman Allah yang hidup. Nanti sudah bisa lihat baca ya di teksnya. Pada pagi harinya tanah gurun di sekitar perkemahan itu basah oleh embun. Ketika embun itu menguap, tampak di permukaan tanah sesuatu yang putih dan ringan berubah butir kecil. Itu ayat 14, 13-14. Sekarang ayat 31 masih tetap firman Allah yang hidup. 31 ya. Makanan itu disebut mana. Artinya apakah itu? Jadi kalau dalam bahasa Ibrani manhu. Apa itu? Apakah itu? Jadi mana itu dari muncul kata itu ya. Apakah itu? Manhu seperti itu. Warnanya putih seperti biji ketumbar. Dan pipi sedang rasanya seperti roti madu. Kita memberikan julukan mana itu keren-keren ya. Keluaran 16 ayat 4 yang kita baca tadi itu. Nah saya kutip dari Authorized Version bahasa Inggris. Dikatakan rain bread from heaven. Hujan roti dari surga. Wow. Kalau Mazmur 78 ayat yang ke-24 mengatakan gandum dari langit, gandum dari surga. Tuhan ngirim gandum dari surga. Yohanes 6 ayat 31 mengatakan makan roti dari surga. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan kepada saya, kita semuanya diajar give us this day our daily bread. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu membicarakan Tuhan kasih mujizatnya melalui mana setiap hari supaya umatnya bisa makan. Dan itu semuanya dari Tuhan. Turun dari surga. Muncul setiap fajar sebelum matahari terbenam. Dan kalau itu sebabnya harus pagi-pagi mereka mesti cari. Kalau enggak matahari mulai keluar dan sinar matahari terik mulai menyala dan embun mulai hilang, saat itu mana hilang. Jadi mereka kalau bangunnya kesiangan nggak dapat mana itu.
Itu sebabnya prinsip yang sama, saudara dan saya, kita sekarang menuju kepada kerajaan Allah di sorga. Betul kan? Itu sebabnya kita diajar sama dengan orang Israel di masa lalu di perjanjian lama. Orang Israel diajar bergantung kepada Bapa surgawi yang menyediakan makanan buat mereka setiap hari. Dan itu sebabnya di dunia perjanjian baru, buat saudara dan saya, kita gerejanya, kita diajar Tuhan prinsip yang sama. Itu latar belakang tentang kenapa kita diajar berdoa, give us this day our daily bread. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ingat ya, saya membayangkan mujizat mana itu luar biasa. 40 tahun loh, gak main-main. Tuhan menyediakan 40 tahun dan itu membicarakan bahwa mana itu berkatnya Tuhan. Yang menarik, Tuhan kasihkan 1 minggu 7 hari kan. Mana itu diturunkan cuma 6 kali, 6 hari. Jadi 6 kali 1 minggu. 1 hari pasti kosong minus hari Sabat. Ingat ya, orang Yahudi diajar ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat, kalau kita kan minggu, Sabat itu Sabtu. Mereka Sabat beribadah dan itu sebabnya Tuhan tidak kasih mana. Kenapa? Kan hari Jumat mesti mereka kumpulkan 2 kali lipat. Nah ini menarik. Misalnya gini ya, kita malas. Ini Senin. Aduh besok pagi itu malas bangun. Lalu hari Senin kita kumpulkan 2 kali lipat. Yang kita kumpulkan Senin, Selasa karena kita tidak mengumpulkan, kita pikir ada sisanya. Tapi itu jadi busuk. Tapi beda. Ketika Jumat mereka kumpulkan 2 kali lipat karena hari Sabtu tidak boleh ngambil untuk Sabat, ibadah untuk Tuhan. Yang diambil double di hari Jumat tidak jadi busuk. Oh, itu spesial dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan 1 orang jatahnya 1 gomer. Mungkin sudah mikir, oh boleh gomer. 1 gomer itu 1/10 eva. Itu kira-kira 3,6 liter. Memang timbangannya pakai itu gomer ya. Kayak ginilah gampang. 1 liter air itu 1 kilo air. Itu perbandingan gitu ya. 1 liter air, 1 kilo air. Kalau 3,6 liter berarti podo. Beda-beda tipis lah. Yang menarik bagi saya, ketika saya menyelidiki kata Ibrani, kata gomer. Gomer artinya komplit. Lengkap. Give us this day our daily bread. Berkat Tuhan itu lengkap, sempurna dalam kehidupan kita, komplit. Saya membayangkan gini ya, saya tipenya orang suka hitung-hitungan ya, gaya-gayanya seperti itu ya. Saya mikir gini, 1 orang 3,6 liter, sementara yang pergi 2 juta. Kok tahu sih 2 juta? Kayak ginilah paling gampang. Yang di sensus itu cuma laki. Ya kira-kira 600 ribuan. Nah berarti dengan istri, dengan anak-anak makanya perkiraannya 2 juta. 3,6 dikali 2 juta berarti 1 hari butuh 52 juta liter gomer per hari. Seorang ahli matematika berusaha menghitung, itu kalau dijejer di lapangan sepak bola, 266 lapangan sepak bola untuk kebutuhan 2 juta orang Israel per hari. Saya penasaran lagi, lapangan bola di kota kita Surabaya ini tidak lebih dari 40. Berarti semua lapangan sepak bola yang di kampung, yang di stadion, yang milik klub, yang milik sekolah, itu masih kurang. Karena butuh 266 lapangan sepak bola tiap. Bayangkan penyediaan Tuhan itu. Wow. Saya mau kasih ilustrasi. Saudara pernah dengar namanya Mother Teresa yang sudah meninggal ya, almarhum. Oh, wanita yang terkenal dengan Nobel perdamaian itu. Suatu ketika dia dikunjungi oleh seorang imam. Imam Katolik ya, kalau kita bilang pastor. Jadi pastor itu ingin melihat
bagaimana pelayanan Mother Teresa di Calcutta, India terhadap orang miskin, orang sakit, orang kusta. Nah, setiap hari mereka berdoa, doa bersama. Jadi ketika berdoa bersama, mereka menutupnya dengan doa Bapa kami. Jadi setelah berdoa, lalu tutup doa penutupnya, doa Bapa kami. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Nah, pas berikutnya itu mesti give us this day our daily bread. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi pastor itu dengar, karena sebelahan sama Mother Teresa, doanya beda. Mother Teresa, give them today. Salah. Mother Teresa ngelirik, dia mulangin lagi, give them today their daily bread through us. Berilah mereka hari ini makanan melalui kami. Pastornya nyerah. Ketemu Mother Teresa yang modelnya seperti itu. Selesai ibadah, pastor itu datang sama suster-suster. By the way, Mother Teresa itu seperti itu kalau doa. Iya. Lalu pastor ngomong, seenaknya ganti gaya ayat Alkitab. Semua orang ketawa. Tapi lama-lama dia pikirkan, bagus. Ada benarnya. Kadang-kadang kalau kita berdoa, Tuhan berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kadang-kadang Tuhan suruh kita juga jadi berkat. Amin. Jadi saluran berkat buat orang lain. Nah, yang kedua, bagian kedua. Ayo kita baca lagi ya ayatnya. Give us this day our daily bread. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang pertama tentang latar belakang mana. Yang kedua ini berbicara tentang ketergantungan kepada Tuhan. Ingat. Give us, berilah kami. Siapa kami itu? Saya punya istri, saya punya anak, ada 2 pengerja yang tinggal sama saya di pastori. Kami berdoa, berilah kami. Belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir seperti ini. Oh, saya kan sudah dapat gaji 1 bulan. Saya digaji. Lalu kenapa saya harus berdoa berilah kami pada hari ini? Gaji 1 bulan itu sudah diukur. Ini untuk belanja, untuk sehari-hari, ini untuk itu, semuanya cukup. Tapi Alkitab tetap belajar mengajar kepada kita. Kenapa kita berdoa berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Karena kita belajar bergantung sama Tuhan. Kata daily, kata harian, itu dari kata Yunani epiosion. Itu cuma 1 kali dalam perjanjian baru. Itu artinya cukup untuk hari ini. Makanya saya katakan tadi itu ya. Kita selain diajar bergantung sama Tuhan, tapi kita diajar juga untuk berkata cukup. Itu sebabnya kenapa misalnya Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Ingat ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan dalam hidup ini, kita belajar bergantung. Walaupun sudah berkata, aku punya tabungan banyak, aku punya duit banyak, atau aku mungkin berkata, aku cukup, aku bisa hidup, aku dapat gaji. Mungkin ada seseorang dari anda saudara yang harus bergumul untuk makan dari hari ke hari. Entahkah saudara orang yang berkecukupan, entah orang yang betul-betul sangat bergantung sama Tuhan, tetap kita punya iman yang sama. Tuhan pasti cukupkan. Amin. Tuhan pasti sediakan. Amin. Kenapa kita diajar seperti ini? Kita diajar oleh Tuhan
untuk berdoa dan memohon setiap hari. Saya kasih ilustrasi. Ya, ada seorang anak muda, ini di Amerika Serikat ya. Jadi nanti saya kasih latar belakangnya. Kebanyakan yang membedakan adalah anak-anak biasanya disekolahkan orang tuanya itu SD, SMP, SMA, seperti di Indonesia ya. Dan keluarga yang biasa sederhana akan melepaskan anaknya. Kalau dia mau kamu kuliah, ya berarti kamu mesti kerja, cari duit sendiri. Karena biaya kuliah di sana itu mahal sekali. Mahal. Minimal 100 juta, bisa 400 juta, 300 juta per tahun. Belum lagi yang S2, S3. Wow, lebih mahal lagi. Nah, biasanya kalau anak-anak seperti itu, pemerintah kasih jalan keluar, bank kasih pinjaman, loan ya. Boleh pinjam ke bank. Lalu anak-anak gimana bayarnya? Nah, perjanjiannya selama kuliah, pasti anak-anak itu bisa dibayar oleh pemerintah. Tapi begitu lulus dan sudah mulai bekerja, baru mulai dibayar cicilannya. Tapi anak ini dia datang kepada bapaknya, Pak, saya mau minta maaf. Tidak ada tempat untuk mengadu. Saya kepingin kuliah di university, tapi saya nggak punya duit. Bapaknya lalu bilang sama anaknya, jangan khawatir nak. Waktu kamu lahir, Papa sudah buka rekening. Papa sudah mulai menabung. Bahkan sekarang uang itu cukup untuk 4 tahun, 5 tahun kamu kuliah di university. Wow. Mungkin bagi kita itu cerita yang biasa. Kalau saudara mungkin, wow. Tapi kalau saudara orang-orang yang pas-pasan, pasti saudara merasakan itu sesuatu yang luar biasa, mujizat luar biasa. Tapi pernah memikirkan seperti ini enggak? Saudara dan saya, kita punya Bapa Surgawi. Bapa Surgawi yang tahu segala keperluan kita. Dia sudah menyediakan, bahkan bukan hari-harian, tapi untuk masa depan kita. Amin. Yang ketiga, kita baca ya. Give us this day our daily bread. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tadi itu yang pertama bicara mana? Yang kedua bicara ketergantungan pada Tuhan. Nah yang ketiga ini bicara give us this day our daily bread. Bicara tentang kebutuhan jamak. Kebutuhan yang banyak. Lihat ya, seperti yang kata dia itu. Saya berdoa give us. Saya nggak sendiri. Saya punya istri. Saya punya kebutuhan. Istri saya punya kebutuhan. Saya punya anak. Anak saya punya kebutuhan. Saya punya pekerja. Saya punya kebutuhan. Ada 2 pekerja di tempat saya. Saya harus menyekolahkan mereka. Mengkuliahkan mereka sampai selesai. Mungkin doa ini kalau kita pakai dalam keluarga kita bisa sedikit paham. Ya, penting sekali bagi kita untuk berdoa bersama seperti itu. Tapi jangan lupa, kebutuhan jamak itu bukan hanya kebutuhan jasmani. Karena Alkitab ini, ya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ingat ya tadi itu ya, latar belakang nomor 1, latar belakang mana. Nah, saya mau bawa saudara dalam satu ayat yang pernah dikutip Tuhan Yesus ketika dia dicobai. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang difirmankan diucapkan Tuhan. Nah, ayat itu dikutip oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus diuji ketika dia lapar. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Makanya bagian yang ketiga ini
Give us this day our daily bread. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu membicarakan kita bukan hanya butuh jasmani, tapi kita juga harus seimbang rohani kita. Itu yang Tuhan mau. Bapak reformator namanya Martin Luther, dia berkata begini, apa sih roti sehari-hari? Dia tulis, dengarkan ya. Our daily bread, makanan kami sehari-harian. Apa sih roti sehari-hari? Yang pertama, segala sesuatu yang memelihara tubuh kita. Oh, bisa makanan, minuman, kebutuhan. Tapi dia bilang, pakaian itu juga kebutuhan. Sepatu itu kebutuhan. Mungkin di antara saudara yang sedang berkumpul mau beli rumah. Rumah itu kebutuhan. Ladang pekerjaan. Ada yang bergumul, itu juga kebutuhan. Pasangan yang baik. Entah suami, entah istri. Anak-anak yang saleh. Pegawai yang taat. Bos yang baik. Pemerintah yang baik. Perdamaian. Kesehatan kita. Disiplin, kehormatan. Teman yang baik. Tetangga yang baik. Dengar viral yang baru ini ya. Bulan yang lalu mungkin sudah dengar. Ada orang jual rumahnya murah 10 juta. Kenapa? Karena nggak kerasan punya tetangga yang kurang ajar. Ini juga keterlaluan ya. Masa rumah dijual hanya 10 juta karena nggak tahan sama tetangga. Tapi kadang-kadang itu merugikan kan. Dan ingat, jangan lupa dalam kehidupan kita. Kita butuh juga firman Tuhan. Berapa banyak makanan rohani yang kita makan? Tiap hari? Ayo, baca Alkitab enggak tiap hari? Itu pertanyaan. Baca Alkitab enggak tiap hari? Kami selalu berdoa setiap malam. Baca Alkitab 3 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru. Itu yang kami baca. Wow. Jujur kadang-kadang pergumulannya ngantuk tengah-tengah hari. Hampir waduh rasanya gimana. Tapi kami tahu makanan rohani itu penting dalam kehidupan kita. Tiap pagi dengar renungan firman Tuhan, baca renungan penting. Itu makanan sehari-hari yang membuat kita kuat. Kalau rohani kita tidak dikasih makan itu bahaya. Ingat ya. Penting buat kita. Ingat ya. Latar belakang mana? Kebergantungan sama Tuhan. Dan kebutuhan jamaah kita. Saya mau tutup dengan satu kisah. Waktu Perang Dunia Kedua. Ada seorang tokoh yang terkenal namanya Corrie ten Boom. Mungkin saudara pernah dengar. Karena namanya itu suka. Apa ya? Dia suka bikin quotation. Suka bikin omong-omongan yang sering dikutip-kutip orang. Jadi dia tulis, Corrie ten Boom ini rasanya orang Yahudi, tapi dilahirkan di Belanda. Jadi pada waktu Perang Dunia, Jerman kan benci orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ditangkapi, dibunuhin, dibawa ke kamp konsentrasi. Termasuk Corrie ten Boom, adiknya, mama papanya, dan semuanya mati, tinggal dia sendiri. Jadi cerita pertamanya waktu dia dibawa ke konsentrasi di Ravensbrück waktu Perang Dunia Kedua, dia beruntung dia sempat hidup, tapi dia bisa menyeludupkan Alkitab karena dia tahu itu makan rohani, dan hanya bisa menyeludupkan benda kedua namanya vitamin. Nah seperti inilah mic kita, dia tempat mic ini kecil, botol kecil, karena adiknya itu sakit-sakitan. Adiknya namanya Betsy. Betsy itu sakit-sakitan, jadi dia butuh namanya vitamin. Dan barang-barang oleh Nazi Jerman disita semuanya. Tapi dia berhasil menyelundupkan Alkitab kecilnya dan vitamin itu. Jadi Corrie ini
waktu di kamp konsentrasi, kalau sudah tahu ya, misalnya kayak gini ya, ini diisi ranjang susun terbuat dari kayu sampai 4-5 susun. Jentrek kayak ikan asin gitu saudara ya. Jadi kalau mau kasih vitamin adiknya, sementara yang lain juga sakit, dim-diman dikasih minum adiknya. Bayangkan botol kecil warna hitam. Begitu minum, orang lain melirik. Bagi dong. Korin tidak tega, sama-sama sakit. Ambil 1 sendok lagi. Dimulai hanya adiknya, sekarang 5 orang mulai ikut. 10 orang ikut. 15 orang ikut. 20 orang ikut. 25 orang ikut. Sampai Kori lihat botolnya, karena gelap. Tuhan, dalam nama Yesus, dia tuang di sendok. Hanya 1-2 tetes dibagi. Dan Kori bisa melihat kuasa mujizat Tuhan. Dia ingat satu ayat Alkitab. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini kisah janda Sarfat yang menerima mujizat Tuhan. Tepung segenggam. Minyak dalam buli-buli. 3,5 tahun tidak pernah habis. Kori dia berkata, give us this day our daily bread. Hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, apa kebutuhanmu? Tuhan mampu memberikan kepada saudara dalam semua pergumulanmu. Mungkin bukan uang, mungkin hal-hal yang lain. Tapi percayalah, 5 roti 2 ekor ikan, orang buta disembuhkan, badai ditenangkan. Minyak dalam buli-buli, vitamin dalam botol kecil. Tuhan sanggup sediakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Sungguh menguatkan kami. Give us this day our daily bread. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan. Dan kami percaya kami punya Allah yang besar. Allah yang sanggup memelihara 40 tahun 2 juta orang Israel dengan memberi makan tiap hari. Di masa-masa yang sukar pandemi ini, puji Tuhan, ekonomi sudah mulai bangkit. Tapi masih banyak yang tertatih-tatih Tuhan. Kami percaya pemeliharaanmu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kebutuhan jasmani rohani kami, Tuhan cukupin. Bahkan Engkau memberkati kami supaya kami boleh jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami belajar bergantung sama Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali. Supaya kami bisa belajar. Kami punya Tuhan yang perkasa, yang luar biasa. Sumber segala mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati kami umat-Mu. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani. Berkati operator, berkati semua processing dalam perekaman ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu, GPT Logos di tempat ini. Supaya kami belajar setia kepada Tuhan. Berkati Ibu Gembala dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Berkati seluruh majelis, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Ajar kami boleh setia. Berkati pelayan-Mu yang sudah melayani hari ini. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya. Biarlah berkat dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan kita.
Berkat rohani jasmani, berkat-berkat dari Bapa Putra Roh Kudus melimpah dalam kehidupan saudara, diberkati pekerjaan kita, hidup kita, usaha pekerjaan kita, kesehatan kita, dan berkat melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai agung kita. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.